Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Halo, hai semua. Aku iseng mau tanya dong, yang ikut Love Conference tahun lalu boleh angkat tangan nih. Siapa yang ikut Love Conference? Yang tinggi dong. Masa begini, nggak kelihatan, yang tinggi. Oke, kita udah berapa kali sih Love Conference ya? Ingat nggak teman-teman panitia? Ini yang ketiga ya? Yang ketiga ya kalau nggak salah ya? Oke, teman-teman senang banget. Hari ini rame. Memang biasanya kalau kita bawa tema tentang love pasti rame ya. Ini berarti orang-orang di sini lagi desperate for love atau mencari love atau mau diubahkan Tuhan. Ya, yang mau diubahkan Tuhan, mau dibentuk Tuhan, angkat tangan yang tinggi banget. Oke, tepuk tangan buat semua dong. Oke, teman-teman. Nanti teman-teman akan ikut banyak sesi yang menarik. Pembicara-pembicaranya orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang luar biasa. Tim panitia udah mempersiapkan materi-materi yang keren-keren banget. Jadi I guarantee you ya teman-teman akan betul-betul diperkaya hari ini. Dan pastikan teman-teman jangan pacaran dulu sebelum selesai ikut Love Conference sampai habis. Jadi kalau ada yang lagi nunggu dibales sama gebetannya. Atau gebetannya lagi ngejar deadline-nya hari ini untuk kasih kabar. Tunda dulu, setuju? Ya, bilang sebentar. Acara ini selesai jam berapa? Jam 6. Ya, setelah jam 6 saya makan dulu sama home saya, sama komsel saya. Sekitar setengah 8 saya jalan pulang, mungkin besok pagi jam 7 saya bales. Setelah doa pagi. Ya, yang mau begitu angkat tangannya. Ya, tuntutannya banyak nih. Oke, teman-teman. Sebelum teman-teman ikut sesi, izinkan aku siapin beberapa fundamental dasar buat teman-teman. Supaya teman-teman jauh lebih siap pada saat nanti mengikuti kelas-kelas yang udah dipersiapkan oleh para panitia. I'll start dengan story tentang anakku gitu ya. Aku punya anak umur, lupa. Kelas 4 tuh berapa ya? 9 ya, 9 terima kasih Pastor Andres. Ya biasa suka lupa ya. 9 tahun ya. Kelihatan banget tuh teman-teman kalau dia lagi excited sama satu hal. Dia lagi suka banget sama bola. Jadi kalau misalkan dia ada soccer camp, ya ada training sepak bola beberapa hari, 4 hari gitu ya. Dan dia tahu bahwa dia punya peranan penting pada saat training sepak bola itu. Waduh, dia akan sangat-sangat prepare. Dia akan sangat-sangat jaga persiapannya, tidur lebih awal. Terus kemudian dia minta ngajak papanya latihan, training, olahraga, dia siapin semua. Karena dia tahu dia punya role yang penting pada saat soccer camp itu. Dia tahu dia dibutuhkan, dia tahu ada peranan yang dibutuhkan dan penting oleh teman-temannya. Sehingga dia harus mempersiapkan dengan sangat baik. Kelihatan banget tuh excitednya pada saat soccer camp mulai dia bangun, dia excited, dia prepare semuanya well, dia make sure sepatunya udah siap, kaos kakinya, bajunya udah siap semua, dia make sure everything siap sesuai dengan kebutuhan nanti pada saat soccer camp. Tapi beda kalau dia menghadapi sesuatu yang tidak terlalu penting buat dia. Contohnya apa? Nanti bulan Maret ini dia akan ikutin musical concert drama, ya. Kenapa saya tahu dia tidak terlalu penting? Dia merasa tidak penting di situ karena dia bilang, aku di situ cuma jadi laut, Pak. Hah? Cuma jadi laut? Cuma jadi laut. Tapi latihannya sama kayak pemeran utama. Aku cuma jadi laut, Pak. Terus dia tunjukin, aku cuma jadi laut. Masa aku cuma gini-gini dong, Pak? Enggak, aku gak sejago dia, tapi jujur dia luwes banget gitu ya. Aku cuma jadi laut Pak gitu ya. Aku dan mama dan mamanya Cisan gitu, kita cuma bisa ketawa. Masa aku cuma gini-gini doang Pak gitu. Masa aku latihan gini-gini doang gitu. Udah kelihatan banget karena buat dia itu sesuatu yang tidak penting. Di situ dia merasa bukan role utama, tidak ada tugas besar yang harus dia lakukan. Jadi dia biasa aja, dia santuy aja gitu. Tapi ya aku sama Cisan kita selalu bilang, enggak Jo, penting. Kalau nggak ada laut masa daratan semua gitu kan ya. Kamu penting Jo. Walaupun kita tahu memang ya laut ya jadi latar belakang gitu ya. Tapi kita yakinkan dia, Jo, laut tetap penting Jo.
Laut memberikan kehidupan Jo ya. Supaya dia tetap mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Nah apa hubungannya sih Kak sama Love Conference hari ini? Teman-teman ada begitu banyak orang-orang muda yang sembarangan sama keputusan dalam hidupnya. Terutama soal berpacaran atau jodoh. Karena mereka merasa ini gak penting. Atau yang kedua mereka belum tahu pentingnya peran hidup mereka dalam rencana Tuhan. Karena banyak orang-orang yang kena tipu dayanya dunia. Ada banyak orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak penting karena orang tuanya juga sering bilang, kamu misalkan dia punya kakak, kamu harus kayak kakakmu dong. Kakakmu itu hebat loh, prestasinya udah luar biasa, udah bagus, ya. Ada pernyataan-pernyataan yang berulang kali diucapkan sama orang tuanya, sama temen, sama orang-orang terdekatnya yang menggambarkan, yang nunjukin seolah-olah kamu itu nggak penting, orang ini nggak penting, dia nggak penting. Sehingga dia merasa ya udah kenapa saya harus perhatikan betul-betul hidup saya. Ya udah yang penting hidup aja. Ada begitu banyak orang-orang muda yang sekarang karena mereka nggak tahu the why of their life, sehingga mereka merasa bahwa ya udah setiap keputusan santai aja ngambilnya. Karena nggak ada yang penting-penting banget. Keberadaan saya juga tidak sesignifikan itu. Keberadaan saya juga tidak sepenting itu. Jadi kenapa saya harus hati-hati dalam mengambil keputusan? Halo? Tapi kalau saat kamu tahu kamu lagi membawa atau menuju atau mengerjakan sesuatu yang penting, maka naluri kamu, instingnya kamu akan memperhatikan itu dengan sangat-sangat hati-hati. Nah nowadays banyak orang-orang muda yang kena tipu daya dunia yang menyatakan bahwa tenang aja, pacaran kalau kamu gak cocok putus ganti, gak cocok putus ganti. Ya, kalaupun misalnya nanti kamu udah nikah kamu gak cocok, ya tenang aja. Gak boleh cerai sama agama, ya tenang aja. Kamu pisah ranjang aja, it's okay lah hal-hal begini mah. Gak usah terlalu berat lah, gak usah terlalu pusing lah. Ada begitu banyak hal-hal yang diucapkan oleh dunia, entah lewat sosial media atau lewat komunitas kamu, lewat circle kamu. Dan mereka bilang gak ada yang terlalu penting dari serius dalam hubungan. Chill aja, biasa aja, santuy aja. Karena hal-hal seperti ini bikin akhirnya orang-orang muda sembarangan dalam hal berpacaran. Mereka sembarangan mengambil keputusan, mereka sembarangan membangun membangun dirinya ke arah pacaran, jadi sembarangan aja. Karena mereka merasa ya udah, nggak sepenting itu, nggak seesensial itu. Ya kalau misalnya nanti ternyata pacar saya udah ada jutaan pria yang masih menanti. Ya masih ada aplikasi-aplikasi dating yang bisa saya buka. Tinggal swipe kiri kanan. Ya, tinggal swipe nanti dapat. Kalau misalnya di Jakarta nggak ada, saya pergi ke kota lain. Nanti saya buka lagi aplikasi datingnya. Ada begitu banyak permainan dunia, tipu daya dunia yang membuat seolah-olah pertama hidupmu tidak sepenting itu. Bahwa tidak ada tugas besar yang menanti kamu. Bahwa hidupmu tuh cuma nunggu mati doang. Bahwa ya pacaran juga biasa aja, gak sepenting itu. Dan akhirnya banyak orang-orang muda yang kejebak. Akhirnya banyak orang-orang muda yang menyesal. Ada banyak orang-orang yang setelah menikah, kebahagiaan waktu resepsinya, waktu pemberkatannya itu cuma bertahan 1, 2, 3 bulan. Makin sedih teman-teman. Setelah itu ya udah, bisa apa? Saya sudah terjebak dengan orang yang sama, saya bisa apa? Akhirnya ada banyak pernikahan yang statusnya masih menikah, tapi tidak ada cinta, nggak ada kasih, nggak ada partnership di dalamnya. Dan turunannya ke anaknya. Anaknya lahir tanpa merasakan ada keluarga. Anaknya lahir tanpa merasakan ada papa dan mama yang berjuang bersama membesarkan dia. Papanya sih ada, mamanya ada. Tapi kehadiran papa dan mama sebagai partner yang membesarkan dia, yang menuangkan cinta, menuangkan kasih itu nggak ada. Akhirnya orang seperti ini pada saat dia bertumbuh dewasa karena dia nggak pernah ngerasain cinta yang lengkap, yang utuh. Dia akhirnya nyari ke tempat lain. Ditambah tipu daya dunia tadi semakin chaos, semakin kacau. Teman-teman bayangin kalau kita nggak segera memperbaiki ini dalam tahun-tahun ke depan. Ini bangku ini akan semakin kosong. Karena mereka akan semakin merasa gereja gak relevan. Gereja gak pernah ngomongin ini. Kemana gereja? Kemana gereja pada saat saya dalam persimpangan jalan? Kenapa saya gak pernah di briefing ini sama gereja?
Teman-teman, this is why kita mengadakan Love Conference untuk tahun yang ketiga kalau saya nggak salah. Karena ini penting buat teman-teman. Nggak mungkin kita bikin Love Conference kalau ini sesuatu yang nggak penting. Ini penting. Kenapa? Karena pilihanmu akan pasangan. Bagaimana cara kamu menghabiskan hari-hari hidupmu akan sangat menentukan akhir ceritamu akan seperti apa. Akan sangat menentukan 5, 10, 15, 20 tahun lagi nanti. Cerita apa yang akan kamu bagikan ke orang-orang. Apakah cuma cerita yang isinya, gue udah merasa diri gue gak berharga. Mau ngapain lagi? Udah gak ngerti lagi gue. Udah bingung mau ngapain lagi. Harus kemana gue udah gak ngerti. Diri gue udah rusak. Gue udah pacaran sama berapa banyak orang. Udah berapa banyak hati yang terikat sama gue. Gue udah gak percaya lagi deh sama dating. Gue udah gak percaya lagi sama pacaran. Gue udah gak percaya lagi sama pernikahan. Gue udah gak percaya lagi sama pria. Gue udah gak percaya lagi sama wanita. Ini hal-hal yang kamu pikir datangnya tiba-tiba. Enggak teman-teman. Tapi karena ada hal-hal kecil yang kita gak perhatikan dari sejak kita di usia yang paling dini. Tadi saya ngobrol sama Kogren. Saya bilang, kan Kogren tahun ini punya tugas yang besar. Ya, Kogren punya tugas untuk program dating. Jadi dia punya tugas mempersiapkan para mentor, mempersiapkan kelas-kelas, program-program yang memastikan gereja itu hadir dalam proses datingnya teman-teman. Tugasnya Kogren ini besar gitu ya. Tadi saya sempat bilang sama Kogren coba dicek. Apakah program dating ini baru kita mulainya dari sejak teens aja. Atau jangan-jangan dari sejak sekolah minggu kelas 5. Kita udah mulai harus jalankan program dating. Iya juga ya kok. Kenapa? Anak gue kelas 4 aja udah ngomong crush. Tahu crush gak? Bukan es krim, bukan. Papa, temanku punya crush sama si A. Hah? Oh my God gitu ya. Widih, biar agak muda. Ini baru tahun berapa gitu. Kamu baru umur berapa udah ngomongin crush. Oke, baiklah. Jadi teman-teman gereja merasa bahwa kita harus bangkitkan kesadaran sama teman-teman bahwa hey, masalah dating, masalah pacaran, masalah jodoh, masalah pasangan itu sangat penting untuk masa depanmu. Jadi kalau kita bicara pacaran, kita bukan cuma bicara soal iseng-iseng sesaat, tapi kita bicara soal masa depanmu. Halo? Kita bicara tentang nanti akhir hidupmu, kualitasmu akan seperti apa. Kita akan bicara nanti di hari-hari dewasa mudamu, hari-hari tuamu. Apa yang akan kamu lakukan di hari-hari hidupmu. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang gak dipandu soal dating. Orang-orang yang habis waktunya terjebak sama pacaran-pacaran yang tidak berkualitas. Itu pada saat dewasa nanti. Udah gak banyak yang bisa dilakukan teman-teman. Why? Karena waktunya udah habis sama pacaran yang tidak berkualitas. Tahu dari mana kok? Saya korbannya. Halo? Saya korbannya. Saya pacaran cukup lama teman-teman. Dan begitu saya nengok ke belakang. I spend my youth. Aku menghabiskan waktu-waktu mudaku. Untuk melakukan banyak hal yang tidak berkualitas untuk kehidupanku sekarang. Tapi Tuhan baik dan mengasihi kita. Tuhan membuat segala sesuatu. Kesalahan yang terjadi, hal-hal yang di masa lalu, kegagalan-kegagalan, kesalahan tetap menjadi indah pada waktunya. Bagi yang mengasihi Dia. Ini satu hal yang saya mau sampaikan buat teman-teman dari awal. Bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sayang sama engkau. Engkau itu mulia di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Jadi kalaupun pernah ada orang-orang yang bilang sama kamu. Kamu gak penting, kamu payah, kamu bodoh, kamu gak ada nilainya. Saya kasih tahu, rencana Tuhan yang mulia atas hidupmu tidak ditentukan oleh pernyataan orang-orang. Ataupun kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalumu. Amin. Itu tidak mengubah pandangan Tuhan akan keindahan kamu. Dia tetap melihat kalian satu persatu, dia tetap melihat, aduh ini anakku satu persatu. Indah di mataku. Jadi jangan sampai teman-teman kemakan sama tipu daya dunia. Sama hal-hal pernyataan-pernyataan dari orang-orang di sekitar kamu yang bilang bahwa kamu gak berharga. Kamu bodoh. Apa sih kamu udah santai aja, tenang aja. Saya mau katakan siang hari ini, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu penting di mata Tuhan, amin. Dan Tuhan mengasihi kamu. Amin. Pegang ini. Kalau suatu saat ada orang-orang yang bilang sama kamu, kamu bodoh. Siapa kamu? Kamu gak ada nilainya. You're just a loser. Kamu pecundang.
Ingat perkataan kakak hari ini. Kamu penting bagi Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kamu. Jadi jangan pernah biarkan tipu daya dunia dan permainan iblis membuat kamu mengambil keputusan-keputusan yang sembarangan, teman-teman. Halo? Tenang aja, udah pacaran begitu dong, udah tenang aja. Hati-hati, jangan sampai. Karena itu akan sangat menentukan masa depanmu. Buat kalian di sini yang merasa, Kak tapi udah terlambat. It's already too late. Saya udah melakukan banyak kesalahan. No, sekali lagi aku katakan, kemuliaanmu, pentingnya kamu di mata Tuhan tidak ditentukan oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Tapi mulai pandang ke depan bahwa kamu penting bagi Tuhan. Halo? Kamu penting bagi Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kamu. 2 Timotius 2 ayat 21 katakan ini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Setiap kamu, coba tunjuk kiri kanan. Kamu tunjuk kiri kanan. Kamu tunjuk kiri kanan. Bilang kamu, sentuh bahunya. Kamu dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia. Bilang sama kiri kanannya. Siapa tahu ada yang butuh word of affirmation. Bilang kamu itu istimewa. Bilang lagi kiri kanan. Tunjuk bahunya. Kamu itu istimewa. Tuhan sayang sama kamu. Teman-teman, ini hal yang harus sering kamu ucapkan sama teman-teman kamu. Aku gak mau orang-orang yang duduk di sini pernah sekalipun terlontar dari mulutnya merendahkan, meremehkan temannya. Jangan pernah. You guys are warriors, oke? Jadi kata-kata begini yang harus terus diucapkan. Kamu penting buat Tuhan. Kamu penting buat Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Ini yang harus terus kita ucapkan. Kadang-kadang kita suka nggak mikir ya, apa yang kita ucapkan itu penting buat orang. Saya lupa pernah cerita di sini atau enggak, tapi ada satu cerita di mana istri saya yang cerita. Ada teman kami yang bercanda sama temannya. Yang bercanda ini adalah orang yang sangat baik. Saya tahu orang yang sangat baik, hatinya tulus. Saya tahu dia orang yang sangat baik, tapi dia cuma iseng nyeletuk gitu ya. Dia cuma bilang, bajumu unik banget kalau nggak salah gitu ya. Intinya dia mengomentari baju dari teman wanitanya gitu ya. Ya pada waktu itu ketawa-ketawa aja. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian sebuah perkataan yang simple itu mengubah si wanita. Si wanita itu jadi lebih fashionable. Ya dia sangat memperhatikan apa yang dia pakai dari atas sampai bawah sepatu. Dia perhatikan semua. Dan suatu saat si teman wanita ini cerita ke teman kami yang bercanda itu dan bilang, tahu nggak perkataan kamu waktu itu mengubah saya. Wah dia kaget. Dia bilang wow. Padahal waktu itu saya aja lupa saya pernah ngomong gitu. Jadi teman-teman hati-hati dengan kata-kata yang kita pernah ucapkan. Karena setiap kalimat itu diperhitungkan, didengar, dan bisa mengubah orang. Tapi siang hari ini ada kata-kata yang penting yang teman-teman harus pegang dan teman-teman harus ingatkan ke orang. Bahwa setiap kita dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia. This is why kamu, saya penting. Amin. Ini yang harus teman-teman pegang. Karena kalau enggak, kamu akan sembarangan menjalani hidup kamu. Suatu saat Tuhan pernah tegur bangsa Israel. Ini kemarin saya sampaikan waktu di khotbah pemberkatan nikah. Saya sampaikan ini bahwa Tuhan tuh pernah menegur bangsa Israel. Karena bangsa Israel salah prioritas. Waktu mereka diizinkan kembali untuk membangun bait suci. Setelah dari pembuangan ya. Lalu terus kemudian mereka dapat kesempatan untuk membangun kembali bait sucinya. Tapi pada saat mereka kembali ke kampung halamannya untuk membangun bait suci, ada penolakan dari tetangga-tetangganya. Ya, bangsa non-Yahudi sekitarnya itu pada nolak. Karena kalau sampai ini bait suci kebangun lagi, bangsa Israel ini akan jadi kuat sekali. Ya, karena hambatan ini, karena hal-hal yang mendorong mereka, yang membuat mereka rasanya susah banget ya mau bangun bait suci. Akhirnya they give up. Mereka menyerah karena mereka kemudian gak tahu apa lagi yang harus mereka bangun. Karena bangun bait sucinya ditolak, ditentang, dipersulit. Akhirnya tangan mereka kan nganggur nih. Iya apa yang kita lakukan ya? Mereka memilih akhirnya memperbaiki rumah mereka masing-masing. Rumah mereka masing-masing dibuat mewah, dibuat bagus. Sampai akhirnya datang pesan melalui Nabi Hagai dan katakan, kamu ngapain? Ini versi sederhananya, versi simplifikasinya. Aduh, kamu lebih memilih untuk mempapani, ya, kamu lebih memilih untuk memewahkan, membaguskan rumahmu, tapi rumahku kamu nggak perhatikan, kamu nggak bangun.
Ya, coba lihat deh, akhirnya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu bangun itu sia-sia. Seperti kantong yang bolong. Teman-teman pernah bawa air di kantong? Ya waktu zaman SMP, SD minum es teh di kantong tahu ya. Kalau kantongnya bolong, lagi minum nih, baru jalan, ya habis. Pas nengok ke belakang, airnya udah di sini. Nah, Tuhan juga katakan sama bangsa Israel. Karena kamu lebih memilih untuk memprioritaskan yang penting buat kamu dan bukan yang penting buat aku. Maka setiap yang kamu kerjakan jadi sebuah kesia-siaan kata Tuhan. Teman-teman kalau kita sama seperti bangsa Israel, kita nggak tahu apa yang penting yang harus kita bangun dalam hidup kita. Fokus kita akan teralihkan. Kita akhirnya sibuk membangun hal-hal yang tidak penting di mata Tuhan. Kita sibuk membangun hal-hal yang kata Tuhan itu nggak berguna untuk masa depanmu. Kamu memilih untuk bekerja sendiri dengan caramu. Kamu memilih untuk pusing sendiri. Kamu memilih untuk tidak percaya sama aku. Kamu membangun segala sesuatu yang menarik di matamu. Tapi kamu gak membangun rumahku kata Tuhan. Kalau orang-orang yang gak tahu bahwa dating, pernikahan adalah satu hal yang penting. Maka mereka tidak akan membangun itu dengan serius. Halo? Mereka akan sibuk membangun hal yang lain. Pada saat pacaran yang diperhatikan bukan kualitas pasangannya. Pada saat ngobrol dating yang diperhatikan bukan kedalaman hatinya pasangannya. Yang diperhatikan sepatunya pasangannya. Yang diperhatikan bajunya pasangannya. Yang diperhatikan wangi parfum pasangannya. Dia gak memperhatikan kualitas kedalaman imannya. Dia gak memperhatikan keseriusannya dia sama Tuhan pasangannya. Gak diperhatiin, yang diperhatiin hal-hal lain. Kenapa? Karena orang-orang ini gak sadar bahwa yang penting adalah membangun rumah Tuhan. Yang penting adalah membangun perkenanan Tuhan. Yang penting adalah mengerti apa kehendak Tuhan atas hidupmu. Kalau kamu udah gagal di fase pertama, maka jangan heran waktu dating, waktu pacaran, kamu pacarannya bukan sembrono. Kamu pacarannya sembarangan aja. Istri saya selalu bilang, aku paling gak suka kalau dating nonton film, nonton bioskop. Kenapa? Itu mah gak dating. Nonton aja di rumah masing-masing. Semua ngeliat ke layar, kita gak ada ngobrol. Iya benar juga sih. Tapi masalah dia curhat itu pas kita udah nikah, udah telat gitu ya. Harusnya lebih awal. Istri saya di sini gak? Ya. Ya tapi benar juga gitu. Terus sejak saat itu saya selalu bilang ke anak-anak gitu. Kalau pacaran jangan nonton. Nonton mah di rumah aja. Tapi kalau pacaran, sana pergi tuh. Ke Solaria nasi goreng enak. Endorse enggak ya. Pergi ke tempat yang dimana kamu bisa ngobrol. Kamu perhatikan dong kualitasnya dia. Kamu perhatikan dong kesungguhannya dia sama Tuhan seperti apa. Kamu perhatikan dong dia orang yang udah tahu belum panggilan Tuhan atas hidupnya. Kamu perhatikan hal-hal seperti ini. Jangan perhatikan hal-hal yang lain. Rambutnya sekarang jambul ke kiri kemudian besok ke kanan. Kamu sekarang jambulnya ke kiri ya, kemarin ke kanan. Aku lebih suka yang ke kiri. Bodoh amat. Gak penting-penting banget itu. Halo? Yang penting adalah kamu beneran mengasihi Tuhan atau enggak. Tapi bukan berarti pas dating, pas duduk habis nasi goreng Solarianya datang gitu. Iklan mulu gitu. Habis enak sih ya. Pas makanannya datang gitu ya. Kamu mengasihi Tuhan atau tidak? Serem juga begitu. Enggak begitu. Enggak begitu. Tapi kamu ngobrol, kamu cari tahu hidupnya, kamu tanya gambarannya tentang masa depan. Kamu tanya, kalau misalkan gak ada aku nih, misalkan kamu gak ketemu aku, misalnya kita gak pacaran. Kamu mau ngapain sih sama hidupmu? Kalau misalnya dia bilang, ya aku cari yang lain. Gitu. Gitu. Halo? Ya, kalau kamu gak tahu bahwa hidup kamu penting untuk pekerjaan yang mulia yang Tuhan udah siapkan. Maka kamu akan sembarangan sama setiap keputusan hidupmu. Termasuk dalam pacaran. Karena kamu merasa pacaran jadi hal yang biasa yang tidak penting. Maka waktu kamu menilai pasangan kamu juga akan sembarangan. Nanti kalau udah pacaran, udah nikah, gak sesuai dengan yang kau bayangkan. Dulu waktu pacaran manis pak, gitu ya. Manis baik banget, dijemput bolak-balik. Jakarta Tangerang mana Vano gitu ya. Dijemput Jakarta Tangerang bolak-balik. Sekarang mah aku suruh nge-grab sendiri. Suruh cari yang grab hemat lagi. Ya, biar murah katanya gitu ya. Aduh udah beda gitu. Kalau nasi udah menjadi bubur, tambahin cakwe enggak gitu. Kalau sudah terlambat kamu mau ngapa-ngapain udah gak bisa. Halo, hari ini lagi ada bimbingan pranikah di bawah. Kita punya program di sini bimbingan pranikah namanya PMC, Premarital Course. Nanti kalau udah mau menikah, tapi harus ikutin programnya Kogren dulu ya. Jangan main menikah dulu gitu ya. Kalau udah mau ikut bimbingan pranikah, ya jujur kita para pembina, ya kita para mentor udah susah teman-teman.
Kan gak mungkin kita bilang putusin gak bisa. Tempat udah ayo. Oh berarti belum mau nikah semua. Masih tahu. Tempat udah DP gitu ya. Tempat udah DP, catering udah DP, semua ditentuin tanggalnya udah. Tanggalnya udah tanggal bagus. Udah nanya kemana-mana tanggal yang bagus. Ya, udah ditanya semua. Terus kemudian kalau misalkan pernikahannya mau udahan, udah telat, udah susah. Halo, kan udah susah. Kalau udah pacaran, terus ternyata pacarannya gak indah seperti waktu masa-masa pacaran pas curhat. Ya kita para pembina, para mentor cuma bilang, ya kamu perhatiin gak waktu awal? Kamu perhatiin gak flag-flagnya, red flagnya kamu perhatiin gak? Jangan cuma Frisian flag. Hingga tetes terakhir. Ya, kamu perhatiin gak red flag itu ada. Gimana cara dia balas mamanya, gimana cara dia balas papanya. Itu ada flag-flag yang bisa kamu baca. Tapi halo, karena bagi banyak orang muda, pacaran, pernikahan biasa aja gak sepenting itu. Maka mereka memperlakukan datingnya sembarangan aja. Halo? Jangan jadi seperti orang-orang yang barusan kita bahas. This is why you're here, okay? This is why you're here. Bangun hidupmu sesuai prioritas yang benar. Maka kalau tadi yang pertama saya bilang, Tuhan mengasihimu, engkau penting buat Tuhan. Dan yang kedua, pernyataan yang singkat yang sederhana yang saya mau sampaikan sama teman-teman. Carilah Tuhan lebih dahulu. Carilah Tuhan lebih dahulu. Jangan cari yang lain, carilah Tuhan lebih dulu. Katakan carilah Tuhan. Bilang kiri kanan, lo harus cari Tuhan dulu. Jangan cari kemana-mana, jangan cari yang lain. Jangan buka dating app dulu. Ya, itu udah udah kita gak ngomong dating app di sini lah. Nanti kontroversi gitu ya. Tapi teman-teman aku cuma bilang cari Tuhan dulu di atas segala-galanya. Halo? Yang lain nyusul nanti gampang, tenang aja. Tapi yang pertama yang harus kamu bangun, carilah Tuhan lebih dulu. Bangun kehidupanmu di dalam Tuhan. Bangun kehidupan penyembahanmu di dalam Tuhan. Bangun rumah Tuhan dalam hidupmu. Maka semua hal akan indah pada waktunya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kalian penting. Tuhan punya rencana yang mulia buat kalian. Dan sekali lagi, rencana mulia Tuhan tidak ditentukan oleh perkataan orang atau kesalahan yang pernah kamu lakukan. Apapun yang pernah terjadi sama kamu, aku akan katakan demi nama Tuhan hari ini, engkau penting buat Tuhan. Tuhan punya rencana yang mulia buat engkau. Dan jangan pernah dirusakkan dengan kebodohan. Karena engkau tidak membangun rumah Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Tuhan mengasihimu. Dan yang kedua, carilah Tuhan.